Assalamualaikum teman-teman kelas 12. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa belajar bareng-bareng ya. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Niatkan belajar kita hari ini hanya karena Allah semata. Siapkan juga kumpulan materi yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, jangan lupa simpan cemilan dan kopinya di sebelah kanan ya. Kemudian berikan sugesti pada diri kita bahwa hari ini kita bahagia dan juga bermanfaat. Pada episode kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.1, menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Ajis, RMS, PRRI, Permesta, G30 SPKI. 4.1, merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Ajis, RMS, PRRI, Permesta, G30 SPKI, dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Silahkan didengarkan dan disimak baik-baik ya. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas materi mengenai berbagai pergolakan dalam negeri yang klasifikasinya adalah yang berkaitan dengan sistem kepentingan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan bagaimana peristiwa sejarahnya, Ibu akan mengingatkan kembali materi mengenai sistem pemerintahan di Indonesia ya, yang akan Ibu buatkan timeline-nya. Oke, jadi kita mulai dengan sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan, yaitu Negara Republik Indonesia. Nah, Negara Republik Indonesia ini berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Ya, nah ketika itu sistem pemerintahan yang berlaku adalah presidensial. Kemudian bentuk negaranya adalah NKRI. Nah, setelah itu terjadi pergantian ya di tahun berikutnya, yaitu nanti berganti menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, ini berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, nanti sistem pemerintahannya juga bentuk negaranya akan berubah juga. Nah, sistem pemerintahannya yaitu parlementer. Kemudian bentuk negaranya adalah federal ya, atau bisa disebut juga serikat gitu. Nah, kemudian nanti pun berubah lagi ya sistem pemerintahannya menjadi demokrasi liberal ya, atau demokrasi parlementer, itu sama-sama aja ya, cuma memang beda istilah. Nah, demokrasi liberal atau demokrasi parlementer itu berlangsung pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, ini sistem pemerintahannya pun sebenarnya masih mempertahankan ya. Dia masih mempertahankan sistem parlementer. Dan bentuk negaranya itu sudah mulai kembali ke kesatuan. Oke. Nah, nanti setelah demokrasi liberal itu berganti lagi menjadi Orde Lama atau juga demokrasi terpimpin ya istilah lainnya. Nah, ini berlangsung pada 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 67. Nah, sebenarnya ini tanggal ini merupakan tanggal resminya Pak Karno itu mulai mundur ya.
Itu mulai mundur dari pemerintahannya, posisinya sebagai presiden. Nah, kemudian nanti digantikan oleh masa Orde Lama. Orde Baru ya. Nah, Orde Baru ini berlangsung pada bulan Maret 67 sampai nanti 21 Mei 1998. Itu ya. Nah, ini sama-sama ya, dia menggunakan sistemnya itu presidensial. Kemudian bentuk negaranya ini NKRI ya, atau kesatuan. Ini pun sama, masih sama, dia sistemnya presidensial. Dan bentuk negaranya NKRI. Nah, setelah nanti tanggal 21 Mei 1998, maka terjadi lagi perubahan ya. Nah, ini disebut dengan masa reformasi. Masa reformasi itu dia berlangsung dari 21 Mei 98 karena ketika itu langsung dilantik ya Pak Habibie sebagai presiden sampai sekarang. Nah, ini juga sama, sistemnya itu, sistem pemerintahannya adalah presidensial dan bentuk negaranya itu kesatuan. Nah, kalau misalnya kita lihat berbagai macam disintegrasi bangsa atau ancaman di dalam bangsa itu adanya di wilayah ini ya. Jadi dari mulai tahun 48 itu sudah ada pemberontakan yang kemarin Ibu jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, itu ada PKI Madiun. Kemudian nanti pun akan ditutup di masa Orde Lama yaitu tahun 65. Nah, di sini juga sama, ada pemberontakan PKI. Namun di sini pemberontakannya lebih besar ya, yang kita kenal dengan gerakan 30 September PKI. Nah, peristiwa sejarah yang akan kita bahas yang tadi berkaitan dengan sistem kepentingan itu adanya di wilayah sini. Ya, adanya dalam kurun waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 50. Berarti sistem pemerintahannya ketika itu parlementer, kemudian bentuk negaranya federal. Nah, maka dari itu ya nanti dia akan berkaitan dengan pemberontakan yang terjadi ya. Nah, yang akan kita bahas itu APRA ya. Sekarang kita membahas mengenai pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil gitu. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu bahwa APRA ini, gerakan APRA ini tadi ya, dia itu ada di kurun waktu RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Nah, maka dari itu kalau kita lihat Republik Indonesia Serikat, sistem keamanan dan pertahanannya dia itu menggunakan APRIS. APRIS ya. Nah, APRIS ini Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, APRIS ini merupakan gabungan dari TNI dan juga KNIL. KNIL itu Tentara Hindia Belanda ya, Tentara Hindia Belanda yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan gabungan dari dua organisasi ini, dua organisasi pertahanan ini ya, pertahanan dan keamanan ini. Itu ya. Nah, kemudian ini pun sebenarnya tidak terlepas dari hasil KMB. Nah, hasil KMB ketika itu menjelaskan bahwa tentara kerajaan Belanda ditarik selekas mungkin, ditarik mundur gitu ya. Kemudian tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL itu akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI gitu. Tapi yang jadi masalahnya ada beberapa dari KNIL ya, ada beberapa dari KNIL itu nggak mau masuk ke APRIS dan gak mau bergabung dengan TNI seperti itu ya. Oke, kita bahas ya mengenai APRA. APRA itu apa?
Nah, APRA itu adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Ya, ini terjadi pada tahun 1949. Jadi gerakan ini sebenarnya dilakukan karena adanya kepercayaan rakyat akan datangnya Ratu Adil. Ya, Ratu Adil itu apa sih? Nah, Ratu Adil itu bahasa lainnya adalah Mesiah ya. Jadi seseorang yang dipercayai akan menyelamatkan suatu kelompok atau suatu kaum dari ketidakstabilan, dari mara bahaya atau dari bencana, dari masalah dan sebagainya. Jadi itu konsep Ratu Adil. Dan APRA itu nanti akan dipimpin oleh sosok yang namanya Kapten Raymond Westerling. Gitu ya. Nah, latar belakang dari gerakan ini, jadi tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, bahwa ada beberapa tentara KNIL yang mereka nggak mau gabung dengan TNI, nggak mau masuk juga ke APRIS. Nah, ini sama ya, latar belakangnya itu karena memang KNIL itu nggak setuju ya, nggak setuju kalau harus bergabung dengan APRIS gitu ya. Mereka gak setuju harus bergabung dengan APRIS, dan juga mereka gak setuju dengan pembentukan APRIS yang ada di Jawa Barat, karena gerakan ini terjadinya di Jawa Barat. Itu ya, jadi Jawa Barat ketika itu nama negaranya negara Pasundan. Jadi orang-orang KNIL ini mereka nggak mau kalau adanya pembentukan APRIS di Jawa Barat, apalagi bergabung dengan APRIS dan juga bergabung dengan TNI. Itu ya. Nah, kemudian tujuan dari gerakan ini yaitu untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan punya tentara sendiri. Jadi mereka itu ingin membuat tentara sendiri, ingin juga mempertahankan negara federalnya. Jadi mereka tinggal di negara Pasundan, kemudian juga mereka ingin punya tentara sendiri dan tidak ingin bergabung dengan RIS, gitu ya. Nah, kemudian nanti yang akan dilakukan oleh Raymond Westerling itu adalah memberikan ultimatum ya. Ini terjadi pada tanggal 11 Januari 1950. Ya, jadi pada bulan Januari 1950 ini nanti Westerling itu akan memberikan ultimatum terhadap pemerintah RIS ya. Ultimatum gitu. Namun apa yang terjadi dan apa respon dari pemerintah ketika itu? Jadi Perdana Menteri Hatta itu bahkan menyuruh melakukan penangkapan terhadap Westerling. Nah, ternyata yang dilakukan oleh Westerling adalah, coba kita lihat di sini ya. Nah, ini dia. Ini yang nanti akan dilakukan oleh Westerling. Yang pertama adalah menyerang kota Bandung, kemudian juga membunuh TNI ya. Nah, salah satunya adalah Letkol Lembong. Kemudian menduduki markas divisi Siliwangi. Jadi ini yang dilakukan oleh Westerling. Lalu nanti respon dari pemerintah RIS Nah, ini respon pemerintah RIS. Itu yang pertama adalah pemerintah RIS nanti akan mengirimkan pasukan ya, mengirimkan pasukan ke Bandung. Jadi untuk menggagalkan gerakan yang dilakukan oleh Westerling. Kemudian yang kedua, nanti Perdana Menteri Hatta itu akan melakukan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda. Yang ketiga, nanti Westerling terdesak gitu, karena memang tadi pasukan APRIS ini ke Bandung, kemudian juga mereka berhasil menggagalkan gerakan ini, lalu Westerling terdesak. Dan nanti dia akan melarikan diri ke Belanda.
Nah, itu dia ya materi mengenai peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Itu dia materi pembelajaran untuk hari ini. Masya Allah, hari ini kita belajar mengendalikan ambisi dan juga emosi dari sosok Westerling. Kemudian kita juga belajar bahwa perang bukanlah solusi untuk mendapatkan kedamaian. Tetap belajar menjadi orang bijak dan bermanfaat ya. Bagaimana? Sudah pahamkah? Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kalian dan juga Ibu sendiri. Kita belajar bareng lagi di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.